Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grisya Mayasari Bormunte dengan NIM 7243143041. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang multimedia pembelajaran. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah nggak asing dengan yang namanya multimedia. Nah, jadi multimedia pembelajaran itu adalah perpaduan antara teks, gambar, bentuk, grafik, animasi yang disatupadukan agar materi pembelajaran lebih dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, multimedia pembelajaran ini tidak hanya menyampaikan satu informasi dalam satu bentuk, tetapi juga menggabungkan berbagai unsur media agar pembelajaran lebih dapat menarik dan juga interaktif. Nah, menurut saya multimedia ini sangat penting dalam pembelajaran. Mengapa? Karena multimedia ini dapat membantu, sangat-sangat membantu proses pembelajaran dalam kelas. Contohnya, mungkin ada teman-teman mengalami ada guru atau dosen yang metode pembelajarannya itu sangat membosankan. Dia hanya menggunakan metode ceramah atau kita menulis, mencatat. Jadi itu sangat terasa membosankan dan juga membuat kita tidak fokus. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya setiap mahasiswa atau peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang gaya belajarnya kinestetik, auditory, dan ada juga gaya belajarnya yang visual. Nah, disinilah peran multimedia itu sangat penting karena dengan adanya kombinasi teks, gambar, bentuk, juga animasi dapat membuat mahasiswa lebih semangat dan juga lebih interaktif dalam mengerjakan isi pembelajaran atau mengetahui isi pembelajaran yang akan disampaikan guru. Itulah alasan mengapa saya mengatakan bahwasanya multimedia pembelajaran itu sangatlah penting. Nah, tidak hanya itu, multimedia pembelajaran juga memiliki tujuan dan juga manfaat yang dapat meningkatkan efektivitas belajar. Tujuan utamanya adalah membantu proses belajar agar lebih efektif dan juga efisien. Nah, dengan multimedia pembelajaran, materi yang sulit dapat disederhanakan dengan menggunakan ilustrasi dan juga simulasi. Kemudian, itu manfaatnya dapat meningkatkan minat belajar siswa, dapat mempercepat pemahaman siswa, serta materi yang abstrak dapat dijelaskan lebih sederhana. Tidak hanya itu, multimedia pembelajaran juga dapat meningkatkan daya ingat siswa karena mereka tidak hanya melihat, tetapi juga mendengar secara langsung. Dalam teori kognitif, multimedia juga dapat membantu mahasiswa dalam memahami, mengingat, dan juga mengaplikasikan teori. Nah, dalam teori kognitif multimedia, Richard E. Mayer mengatakan bahwa pembelajaran lebih efektif jika digunakan atau disajikan melalui kata-kata dan juga gambar, karena otak memprosesnya melalui dua saluran, yaitu melalui visual dan juga verbal. Penggunaan multimedia yang tepat juga dapat mengurangi beban kognitif, sehingga pembelajaran atau materi lebih dapat dipahami dan juga mudah diingat. Nah, selain itu, penggunaan seperti video ataupun simulasi dapat membantu siswa menerapkannya dalam kisah nyata. Dengan berkembangnya teknologi sekarang sangat-sangat mendukung dalam penggunaan multimedia pembelajaran. Dengan adanya platform e-learning, internet, dan aplikasi pendidikan, guru dapat memanfaatkan berbagai video pembelajaran, presentasi interaktif, kuis online, bahkan aplikasi belajar. Nah, hal ini membuat pembelajaran lebih fleksibel, baik dilakukan secara daring maupun luring. Contoh nyata penerapan multimedia pembelajaran adalah dalam pengalaman pribadi sebagai mahasiswa dengan menggunakan grafik, gambar, ataupun audio dalam slide presentasi dapat mengunggah selera atau menarik perhatian teman sekelas atau dapat membuat materi lebih mudah dipahami dibandingkan dengan menggunakan teks panjang yang monoton. Menurut pendapat saya, multimedia pembelajaran membawa hal positif atau menjadi dampak positif bagi mahasiswa jika digunakan sesuai dengan takarannya. Karena multimedia pembelajaran ini membantu siswa untuk
tidak bosan dalam pembelajaran di kelas dan juga dapat membantu siswa lebih dapat memahami materi yang ingin disampaikan. Namun, penggunaan multimedia ini juga harus sesuai dengan takarannya agar tidak mengganggu fokus mahasiswa atau peserta didik dalam belajar untuk mencapai proses atau hasil yang optimal. Baik, cukup sekian dari materi saya. Thank you for watching. Bye-bye.